They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel some, I always turn my back. Cerita dari Bapak Bupati, tapi bukan sudah lapar ya? Belum lapar. Oke. Ya, baik. Baik. Bapak Bupati dulu lahir di Ambon, kemudian sekolahnya di Seram, SD itu di Bula. Bapak Bupati punya mama meninggal waktu Bapak Bupati baru kelas 5 SD. Jadi selama sekolah itu di kelas 3-4 ketika ibu masih ada, ibu mengajarkan untuk rajin sembahyang. Jadi kalau doa rosario bulan Mei dan Oktober, bila lalai tidak ikut ibadah itu pasti dapat hukuman. Kemudian pagi hari itu sebelum ke sekolah, Bapak Bupati diminta, jadi nama kecil Bapak Bupati ini Pice, nama lengkapnya Petrus, tapi biasa dipanggil Pice. Saya itu Bapak Bupati itu diberi tugas pagi hari harus jualan sayur. Jadi ada jualan sawi, kangkung, kemudian bawang merah juga dijual. Bawang merah itu jual dengan daunnya. Nah, setelah jualan, kemudian pulang, serahkan semua hasil jualannya kepada orang tua, kepada mama, baru kemudian mandi, sarapan, ke sekolah. Lulus SD di Bula, kemudian karena ibu sudah meninggal, Bapak Bupati punya ayah antar ke Ambon. Tidak tinggal dengan keluarga di Ambon, tapi tinggal di tempat kos, tinggal sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, semuanya sendiri sejak SMP kelas 1. Itu di Benteng, sejak SMP kelas 1. Nah, Bapak Bupati punya teman-teman, diantaranya waktu itu yang menyaksikan Bapak Bupati tinggal di tempat kos, itu ya ibu kepala sekolah punya suami juga. Waktu itu sering-sering kan datang dengan Ibu Bersagala, Ibu Eta. Kemudian Bapak Arbol yang sekarang kepala lagi sakit ya. Nah itu mantan kepala sekolah SMP Paulus. Mereka juga menyaksikan bagaimana Bapak Bupati tinggal sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, semuanya sendiri. Sampai lulus SMA, SMP, masuk ke SMA Saverius. Kemudian putus kuliah di Fakultas Hukum, putus di semester 5, masuk semester 6, terpaksa kerja. Nah kembali lagi, waktu SMP, SMA itu Bapak Bupati karena kiriman jajan, uang dari orang tua itu kadang terlambat, maka harus pikul air untuk tetangga. Pikul air, satu drum itu dibayar Rp75 per drum. Kadang juga jadi tukang sapu di bioskop Bima, sapu bioskop ya. Jadi jam tayangan film itu ada jam 5 sore, jam 7 dan jam 9 malam. Nah biasanya ambil itu setengah 9 sapu. Selain itu pernah jadi kondektur angkot mobil air selobar. Kemudian juga bantu mama-mama Waina yang dari Warang. Mereka kan jualan suami di depan bioskop Bima. Nah itu Bapak Bupati punya tugas waktu itu adalah siapkan meja tempat jualan, jadi pikul meja. Kalau mereka mau jualan, dia turun dari gunung, ibunya ini
dia tinggal teriak saja PC. Kemudian saya, Bapak Bupati langsung pikul meja jualannya itu, turun. Terus kemudian taruh di tempatnya, buka pengalasnya, kemudian kasih lampu pelita. Sudah itu sudah dia jualan. Upahnya, imbalannya itu kalau misalnya jualannya ada yang tidak laku, maka Bapak Bupati dapat suami satu dan ikan satu potong. Tapi kalau jualannya semua laku, ya sudah, tunggu besok baru dapat lagi. Ketika kuliah di Unpati di Ambon itu terpaksa harus pindah ke kebun cengkeh. Kebun cengkeh itu di Batu Merah Atas. Di belakang kantor pajak ini dulu kebun kasbi banyak di situ. Nah, tinggal di situ, lalu kalau mau pergi kuliah jalan kaki ke Galala, baru naik perahu naik perahu menyeberang ke Poka. Belum ada jembatan seperti sekarang. Nah, kadang-kadang kalau tidak ada uang makan lagi, terpaksa harus jadi kondektur perahu. Om Lele punya perahu, Om Lele ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah di Poka itu tahu, itu perahu Om Lele itu punya perahu penyeberangan itu beberapa. Nah, Bapak Bupati jadi kanek perahu. Kanek perahu itu posisinya di paling depan, jadi berbeda dengan kanek angkot. Kalau kanek angkot di belakang karena sopir di depan, tapi kalau kanek perahu, helpernya itu di depan, sementara yang pegang kemudi itu di belakang. Jadi sebelum perahu itu sandar di pantai, Bapak Bupati harus lompat, lalu pakai bangku atau bangkunya supaya semua penumpang itu turun, mereka tidak basah. Nah, salah satunya teman kuliah Bapak Bupati itu sekarang Kepala Dinas Perikanan, Bapak Yunus PD Batayeri. Kemudian pengacara itu Bapak Yunus Welma Subur. Itu kita satu kelas. Kemudian almarhum Bapak Yusuf Sileki. Itu satu kelas dengan Bapak Bupati. Suatu hari sudah tidak ada uang makan lagi, terpaksa saya tidak kuliah. Saya jadi kondektur perahu. Terpaksa pakai topi karpus, cuma mata saja yang kelihatan toh. Nah, yang naik ke perahu ini ternyata teman-teman kuliah sendiri, termasuk PD Batayeri, Yunus Welma Subur, Antoni Hatane. Mereka naik perahu ya, Bapak Bupati jadi kondektur tadi. Mereka lalu tanya, tadi Petrus tidak kuliah. Padahal Petrus lagi dengar-dengar ini, daun-daun. Begitu. Jadi itu kisah dari kecil. Kira-kira Bapak Bupati mau berpesan kepada anak-anak bahwa setiap cita-cita itu harus diawali dengan kerja keras. Karena tidak ada hadiah. Cita-cita itu bukan hadiah, tapi cita-cita itu adalah hasil dari sebuah kerja keras. Belajar, tekun belajar, dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran guru, ya itu. Jangan boros. Ada uang jajan dari orang tua, itu harus dipergunakan dengan baik, tidak boleh boros. Nah, pernah juga Bapak Bupati waktu masih SMA, waktu itu belum ada handphone ini, sepertinya belum ada ya. Jadi kita itu masih hanya menyurat. Kalau adik-adik saat ini bisa WA ke orang tua, SMS ke orang tua. Saat itu hanya menyurat. Jadi Bapak Bupati punya ayah ada di Bula, Serang. Jadi menyurat, kirim surat itu melalui kapal laut, kapal kayu namanya Taman Pelita, 3 Berlian dan Wahai Star. Itu kapal-kapal kayu dari Ambon ke Taniwel, terus ke Bula, dia kelilingi pulau Serang. Nah, kadang-kadang Bapak Bupati dapat kiriman makanan, pisang, keladi dan lain-lain dari orang tua. Tapi kalau misalkan Bapak Bupati punya ayah sakit, maka tidak ada kiriman. Nah, itu sedih juga, karena teman-teman yang lain mereka pergi cek kalau ada kapal masuk, itu mereka pulang bisa bawa kiriman.
Tapi Bapak Bupati terpaksa pulang sedih saja, tidak bisa bawa kiriman apa-apa karena memang orang tua lagi sakit. Nah kadang-kadang juga bantu teman yang dia dapat kiriman, ya kita bawa bagi kirimannya, begitu. Itu kira-kira sedikit riwayat masa kecil sampai dengan dewasa, putus kuliah, kerja sampai di Papua, kerja di Kalimantan, kerja di mana-mana, dan ternyata Tuhan memberikan berkat, ya memberikan berkat. Bapak Bupati bisa bangun perusahaan sendiri, karyawannya sampai ribuan orang. Lalu kemudian ada pilkada di Tanimbar, pemilihan kepala daerah. Bapak Bupati lebih ikut, tapi sebelum itu terpilih jadi anggota dewan di Kota Sorong 2 periode, jadi pimpinan DPRD 2 periode, kemudian mengikuti pilkada di Tanimbar, dan ternyata Tuhan memilih menjadi bupati di Tanimbar. Begitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih Adi Alfons. Hebat, Adi Alfons hebat. Terima kasih. Ya, Adi Alfons sudah dengar bahwa Bupati punya kisah dari kecil. Bagaimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih, Bupati ya dalam perawatan. Kadang-kadang bilang, orang itu orang kerja saya, atau enak-enak di rumah habis sekolah pulang makan, tidur, gitu. Saya bisa kerja bantu orang tua gitu kan. Gak boleh malas dong. Alfons bisa bantu orang tua bikin apa di rumah? Jujur sih, saya bantu cuma bermain saja. Jadi dia jujur, dia tidak bantu orang tua. Jadi dari maksudnya untuk diri sendiri dan teman-teman. Oh ya, jadi adik-adik tadi Bapak Bupati punya kisah bahwa Bupati bisa sampai menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu hal yang gampang. Bahwa Bupati dari kecil belajar untuk mandiri. Adik-adik sekarang kan enak tinggal dengan orang tua, minta apa saja bisa. Tapi kalau Bupati kecil, mama sudah meninggal. Usia? Kalau Bupati usia 11 tahun, kelas 5 SD. Kelas 5 SD mama sudah meninggal, tinggal dengan papa sendiri. Setelah selesai SD pulang, lanjut sekolah di Ambon SMP, tinggal sendiri, kos sendiri, masak sendiri, cuci sendiri, semua sendiri. Di sini ada yang kos? Ada yang kos? Ambon kos? Nada. Tidak ada yang kos, semua tinggal dengan orang tua, semua terpenuhi, betul? Tapi Bapak Bupati sekolahnya di Ambon, di kos-kosan tinggal sendiri, makan sendiri, masak sendiri, cuci sendiri. Tidak ada uang, akhirnya Bapak Bupati harus kerja. Jadi naik oto. Di sini ada yang SMP? Ada yang dari SMP? Ada yang jadi naik oto? Tidak ada. Bapak Bupati dulu jadi naik mobil, oto waktu masih SMP. Bapak Bupati juga tukang sapu di bioskop. Angkat orang punya air supaya dapat uang. Angkat airnya, mereka lebih jauh Bapak Bupati. Jadi angkat dari SMP, ya. Jadi di benteng itu kan tinggalnya di benteng atas, dekat asrama, air susah. Jadi ambil air dari SD Suara Cindang 1, kepala sekolahnya Ibu Watu Gigir. Ibu Watu Gigir. Jadi di persekolahan itu pikul air itu bukan dekat, harus menyeberang dari bengkel Amantelo, kemudian menyeberang jalan, baru menanjak. Nah, Bapak Bupati akan air itu Pak Mokhtar. Pak Mokhtar ini pegawai kantor gubernur, rumahnya di bawah asrama. Begitu. Jadi 6 kali pikul baru 1 drum itu penuh. Tapi kalau airnya tumpah, berarti harus 7 kali. Supaya air tidak tumpah, kasih daun
hari ini masih ada. Itu Ibu Eta Melsa Dalam. Beliau masih ada ya. Ya itu Ibu Eta itu sering justru kasih sayur, kasih ikan. Ini orang baik. Gitu ya. Lalu kemudian Ibu Guru ini punya suami sering-sering karena satu kampung dengan Ibu Eta. Nah, jadi sering datang. Waktu itu Bapak Bupati masih SMP, Bapak John sudah kuliah ya, kalau tidak salah ya. Ya, begitu ya. Jadi Bapak Bupati mau pesan ke adik-adik bahwa harus rajin belajar, rajin berdoa, juga harus turuti orang tua. Kalau orang tua minta untuk sapu di rumah ya, cuci piring, jangan adik-adik mengeluh. Tidak boleh, karena membantu orang tua di rumah itu sekaligus melatih adik-adik untuk nanti bisa mandiri. Ya, begitu. Silakan Ibu Joyce. Nah, luar biasa ya Bapak Bupati ya. Jadi anak-anak bisa mengambil contoh dari Bapak Bupati bahwa walaupun dalam keterbatasan, Bapak Bupati bisa belajar, tetap bisa berdoa, bahkan mengejar cita-cita dan akhirnya bisa menjadi seorang bupati. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati. Ada di sini yang mau jadi bupati? Ada. Siapa yang mau jadi bupati? Halo. Ini mau jadi. Almos, berubah pikiran jadi bupati? Tidak. Dia tetap mantri, Bapak. Kenapa mau jadi mantri? Siapa yang mau jadi bupati? Ada yang mau jadi bupati? Oh, ada Cili, anak PAUD mau jadi bupati. Jadi kalau sekarang bupatinya semua laki-laki, mohon maaf Pak Bupati, ke depan nanti kalau perempuan akan maju menjadi bupati. Amin. Ya, baik, mungkin itu saja. Bapak Bupati mau memberikan hadiah ya untuk MC Cili kita. Karena adik Cika sakit, diwakili oleh papanya atau oleh kepala sekolah. Dari sekolah ada? Oke. Cindy, ya ini ada penghargaan ya, ada sertifikat piagam penghargaan untuk adik Cindy. Terima kasih. Berikut, ya ini kenang-kenangan buku tentang Tanimbar. Ya, baik. Berikut, ya ini ada tempat minum untuk adik Cindy. Nanti ada uang pembinaan lagi dari Ibu, dari Bunda Paul. Uang pembinaannya berapa miliar ya? Kasih ya. Oh, Nanti rahasia. antara kita aja bisa Oke. miliar begitu ya. Jadi uang pembinaan dari Bunda Paul, tapi dari Bapak Bupati untuk beli buku. Terima kasih ya. Ini berikut Alphonse. Alphonse, Adik adik Franciscus Salembo. Ada ini, ada piagam penghargaannya. Oke, bisa diterima. Berikut ini buku tentang Tanimbar. Lalu ada tempat minum untuk adik, ya supaya tidak lagi memakai ini untuk mengurangi sampah plastik. Berikut adik Alphonse yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Iya. Tentunya dong. Iya. Ya, terima kasih adik Alphonse. Ya, dan ini buku untuk adik Alphonse. Tempat minum. Ya. Nanti uang pembinaannya dari ibu dan ini uang untuk beli buku ya. Baik, terima kasih ya. Oh ya. Alphonse bilang Bapak nggak usah lagi Bapak. Ya.
Ini ada Alfon. Terima kasih ya. Mari kita foto. Di sini ya. Atau latar belakang adik-adik. Ya, mari. Mari. Uangnya dikasih masuk di kantong supaya tidak kelihatan.